wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Vina Stiani dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesi Nars Poltekkes Kemenkes Bengkulu tingkat 3. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar perilaku kekerasan serta konsep dasar asuhan keperawatan. Langsung saja masuk ke definisi. Kekerasan adalah suatu bentuk perilaku agresi yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain, termasuk kepada hewan atau benda-benda. Ada perbedaan antara agresi sebagai suatu bentuk pikiran maupun perasaan dengan agresi sebagai bentuk perilaku. Perilaku kekerasan dapat dibagi dua, menjadi perilaku secara verbal dan fisik, sedangkan marah tidak harus memiliki tujuan khusus. Marah lebih menuju kepada suatu perangkat perasaan marah. Kemudian masuk ke etiologi, yaitu meliputi faktor prediposisi. Faktor-faktor yang mendukung terjadinya masalah perilaku kekerasan adalah faktor biologis, psikologis, dan sosial kultural. Kemudian faktor biologis meliputi instinctual drive theory, yaitu teori ini menyatakan bahwa perilaku kekerasan disebabkan oleh suatu dorongan kebutuhan dasar yang sangat kuat. Kemudian teori psikosomatik, yaitu pengalaman marah adalah akibat dari respon psikologis terhadap stimulus eksternal, internal maupun lingkungan. Kemudian faktor psikologis meliputi teori agresif frustasi. Menurut teori ini, perilaku kekerasan terjadi sebagai hasil dari akumulasi frustasi. Frustasi terjadi apabila keinginan individu untuk mencapai sesuatu gagal atau menghambat. Kemudian yang kedua ada teori perilaku. Kemarahan adalah proses belajar. Hal ini dapat dicapai apabila tersedia fasilitas yang mendukung. Yang ketiga teori eksistensi. Bertingkah laku adalah kebutuhan dasar manusia apabila kebutuhan tersebut tidak dapat terpenuhi. Kemudian ada faktor sosiokultural. Yang pertama meliputi teori lingkungan sosial akan mempengaruhi sikap individu dalam mengekspresikan marah. Kemudian yang kedua ada social learning teori atau teori belajar sosial. Perilaku kekerasan dapat dipelajari secara langsung maupun melalui proses sosialitas. Kemudian faktor presipitasi yang mencetuskan perilaku kekerasan bagi setiap individu bersifat unik. Stresor tersebut dapat disebabkan dari luar, serangan fisik, kehilangan, kematian, maupun alam putus hubungan. Kemudian dan tanda dan gejala klien dengan perilaku kekerasan sering menunjukkan adanya antara lain klien mengeluh perasaan terancam, marah, dan dendam. Klien mengungkapkan perasaan tidak berguna, klien mengungkapkan perasaan jengkel, klien mengatakan mendengar suara-suara yang menyuruh melukai diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Kemudian data objektif, yaitu muka terlihat merah, mata melotot, tangan dan kaki tegang, dan tangan mengepal. Kemudian tampak bicara sendiri dan ketakutan, tampak berbicara dengan suara tinggi. Adapun mekanisme coping adalah tiap upaya yang diarahkan pada penata laksanaan stres. Beberapa mekanisme coping yang dipakai pada klien marah untuk melindungi diri antara lain yaitu sublimasi, menerima suatu sasaran pengganti, kemudian proyeksi, yaitu menyalahkan orang lain, represi, yaitu mencegah pikiran yang menyakitkan atau membahayakan masuk ke alam sadar, kemudian reaksi formasi, yaitu mencegah keinginan yang berbahaya, dan displacement, yaitu melepaskan perasaan yang tertekan. Adapun penata laksanaan medis, yaitu ada anti-angiksi dan sedatif. Obat-obat ini mengendalikan agitasi yang akut. Kemudian antidepresan, penggunaan obat ini mampu mengontrol impuls dan perilaku agresif klien yang berkaitan dengan perubahan mood. Kemudian antipsikotik, obat-obat ini biasanya dipergunakan untuk perawatan perilaku agresif. Konsep dasar asuhan keperawatan seperti biasa, proses perawatan dilakukan dengan 5 tahap, yaitu pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Pada tahap pengkajian, kaji faktor yang dapat menimbulkan marah pada klien sehingga klien dapat melakukan kekerasan. Faktor yang akan dikaji seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya tentang etiologi perilaku kekerasan, terdapat faktor predisposisi dan presipitasi. Konsep diri seperti citra tubuh, identitas diri, peran ideal diri, dan harga diri. Kemudian kaji juga hubungan sosial klien dengan orang lain.
Selanjutnya, kaji status mental meliputi penampilan, yaitu klien berpenampilan rapi, memakai baju sesuai fungsinya dan tidak terbalik. Kemudian pembicaraan, klien ketika bicara nada suara keras, tinggi, tidak meloncat-loncat dari tema yang dibicarakan dan dapat berkomunikasi dengan lancar. Kemudian aktivitas motorik, klien tampak gelisah dan bingung. Kemudian alam perasaan klien saat ini sedih karena merasa tidak berguna. Kemudian afek, labil karena klien mudah marah, mudah emosi bila ditanya tentang masalahnya secara berulang-ulang. Kemudian ada interaksi selama wawancara. Selama wawancara, klien dapat diajak kerjasama dengan perawat dan kontak mata sepenuhnya. Kemudian ada persepsi, klien mengatakan mendengar suara-suara yang menyuruhnya untuk memukul dirinya sendiri. Kemudian ada proses pikir. Selama wawancara, klien dapat menjawab pertanyaan secara lancar dan sesuai. Kemudian ada isi pikir. Klien mengatakan tidak ada perasaan curiga kepada orang lain. Kemudian ada tingkat kesadaran. Klien sadar penuh atau kompos mentis dan konsentrasi saat sedang diwawancarai. Selanjutnya ada memori. Klien masih dapat mengingat kejadian masa lalu dan sekarang. Kemampuan penilaian. Klien mampu mengambil keputusan yang mana baik dan buruk. Kemudian ada daya titik diri. Klien menyadari penyakit yang dideritanya. Kemudian masalah psikososial dan lingkungan. Diagnosa yang bisa diangkat adalah perilaku kekerasan dengan intervensi sebagai berikut. Yang pertama, beri salam atau panggil nama klien, sebutkan nama perawat sambil jabat tangan. Kemudian jelaskan maksud hubungan interaksi, jelaskan tentang kontrak yang akan dibuat, beri kesempatan untuk mengungkapkan perasaannya. Kemudian bantu pasien untuk mengungkapkan penyebab jengkel atau kesal. Kemudian anjurkan pasien untuk mengungkapkan perilaku kekerasan yang biasa dilakukan klien. Kemudian diskusikan dengan pasien cara lain yang sehat, yaitu dengan secara fisik, verbal, sosial, dan spiritual. Beri informasi konsen, positif atau keberhasilan klien menstimulasi cara tersebut. Kemudian anjurkan pasien untuk menggunakan cara yang telah dipelajari saat jengkel atau marah. Baiklah, itu tadi penjelasan mengenai konsep perilaku kekerasan dan konsep asuhan keperawatan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.